Nah, kita melanjutkan ini ya, yang materi yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar mengenai presume, kayak gitu, ini maksudnya yang input value ya. Kalau kemarin kita sudah belajar input value ya. Nah, ini penjabarannya. Tuh. Jadi sumbernya input value itu ada beberapa, gitu ya. Dari mulai artikel ilmiah itu. Jadi kalau teman-teman misalkan artikel ilmiahnya dari Scopus gitu ya, yang memang diakreditasinya bagus atau indeksnya bagus kayak gitu, ataupun artikel-artikel yang memang di bidangnya gitu ya, gizi, pertanian ataupun food science gitu. Jadi artikel-artikel itu yang kita lihat itu memang misalkan makanannya nih ya gitu. Makanannya terus zat gizi apa nih yang ada di penelitian tersebut gitu. Jadi misalnya ketela ya gitu ya. Ketela di Indonesia ternyata nggak ada nih misalkan gitu. Nah, kita lihat nih dari artikel tersebut ternyata dia menganalisis ketela kayak gitu. Terus kita lihat nih zat gizi apa saja nih yang ada di situ. Tentunya supaya lebih akurat ya. Nah, kita harus tahu ujinya, gitu kan ya. Uji zat gizi itu kan beda-beda ya, di analisis zat gizi ya. Ada yang dia misalkan crude, gitu ya, dia kasar, gitu. Ada yang dia HPLC dan lain-lainnya, kayak gitu. Nah, kalau dia beda, ininya apa, ujinya, uji zat gizinya, tentu dia akan berbeda zat gizinya. Misalkan kalau zat gizi ini dia pakai HPLC, zat gizi bahan apa sih namanya? Misalkan salah satu zat gizi dalam makanan ini dia dianalisis menggunakan HPLC kayak gitu. Terus kita menemukan lagi dia menggunakan crude kayak gitu ya, kasar kayak gitu. Pasti dia zat gizinya berbeda kayak gitu. Jadi kita mau pilih yang mana nih kayak gitu ya. Jadi yang mau kasar atau ya dia sudah misalkan serat gitu ya. Dia sudah serat benar-benar seratnya gitu atau masih dengan patinya itu harus kita lihat seperti itu. Terus selanjutnya kita juga bisa lihat dari laporan ilmiah atau skripsi, tesis, disertasinya ini ya mahasiswa gitu ya. Jadi kan kalau teman-teman ya gitu nanti misalkan skripsinya terkait analisis zat gizi gitu ya. Oh, ini saya mau menganalisis terkait kandungan vitamin A pada wortel gitu ya. Nah, skripsinya teman-teman itu bisa digunakan oleh orang lain gitu. Karena ini sama-sama mencari kandungan vitamin A pada wortel. Jadi bisa digunakan. Yang penting di situ analisisnya itu tahu dia menggunakan apa. Jadi bukan nggak tahu apa-apa atau nggak disebutin kayak gitu ya. Terus selanjutnya tabel komposisi makanan negara lain. Jadi ini ada beberapa ya, gitu. Jadi ada Singapura, ada Malaysia juga kayak gitu. Kalau Malaysia tuh terakhir udah pernah cerita ya, terakhir itu dia memang masih dalam bentuk kayak ini ya, e-book kayak gitu ya. Jadi dia buku yang bisa dibolak-balik tapi dia bisa diaksesnya di internet kayak gitu. Beda sama Singapura. Singapura itu lewat database ya. Jadi dia sudah tinggal kita ketik, searching kayak gitu dia bisa keluar. Nah, pemilihannya pun kita juga harus melihat dari geografisnya karena kan makanan ya, adaptasi makanan atau kesamaan makanan kan tentunya dia berpengaruh ya sama kedekatan wilayah gitu. Jadi ini dia diusahakan prioritasnya itu dia dekat dengan negara kita, misalkan Indonesia gitu ya. Nah, ini kita mau pakai Malaysia atau pakai Brunei kayak gitu, misalkan kalau kita tahu gitu ya, food database dari Brunei itu apa, ataupun Singapura, ataupun yang lainnya Thailand kayak gitu. Terus yang kedua, berkualitas baik sesuai pedoman tampil komposisi pangan seperti kejelasan deskripsinya. Jadi kan di ini lebih kalau di Singapura misalkan ya, oh ini ada bagian makanannya dia jelas, gitu, sama pengolahannya dia jelas. Gitu. Misalkan dia daging ayam kayak gitu ya. Oh ayamnya ini ayam panggang, terus ayam roast gitu ya. Terus dia bagian paha, kayak gitu. Jadi jelas kayak gitu deskripsinya. Gitu.
Kalau misalkan nggak jelas, karena misalkan kita mau cari ini, misalkan cari mau ayam panggang bagian paha, gitu. Ternyata yang ada di Singapura itu dia ayam bagian paha tapi digoreng, gitu. Yang panggangnya dia nggak ada. Nah, itu kita harus nyari di lainnya, gitu. Jadi nggak bisa ini karena dia proses pengolahannya berbeda, zat gizinya tentu saja dia berbeda, gitu ya. Kalau imputasi itu kan dia bisa jenis variasinya yang sama, gitu. Kalau memang dia tidak ada mentok, dia nggak ada di mana-mana, kayak gitu ya. Tapi kalau dia masih bisa dicari, kayak gitu ya, kita harus usaha dulu gitu, supaya memang akurat ya zat gizinya. Ini yang masuk, ini yang izin sekitar 10 orang lebih ya. Kok masih sekitar 28 orang ya. Teman-teman yang lain tahu kan ya kalau kuliahnya sudah mulai ya hari Senin ya. Jadi mohon untuk diinfokan kembali teman-teman yang belum masuk segera untuk masuk ke Zoom ya, karena di sini masih 28 orang. Tuh. Terus ini jadi di imputasi itu ada teknik pemadanan ya, matching gitu. Jadi ini bisa dilihat dari nama bahan, bagian bahan makanan, taksonominya, tingkat kematangannya, dan jenis bahan makanan berdasarkan pengolahan juga. Nah, ini nama bahan makanannya. Jadi misalkan kalau lokal ya gitu ya. Kalau lokal itu di Indonesia aja dulu kayak gitu. Nah, makanan itu misalkan di Bandung namanya ini kol kayak gitu. Di Jawa namanya kubis kayak gitu. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia kol. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Di luar negeri pun yang kita adopsi itu makanannya misalkan namanya bahasa Inggris nih kayak gitu. Tentunya kan kita untuk memudahkan ya ketika kita memasukkan makanan di Nutrisurvey kayak gitu, enakan kan yang ini ya, yang bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi kalau di Nutrisurvey itu kan ada banyak yang dari USDA ya, kalau teman-teman lihat dari USDA itu banyak yang bahasa Inggris juga, itu nggak masalah. Jadi di Nutrisurvey itu teman-teman jangan berpaku kalau menulis nama makanan itu dia bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris itu juga nggak apa-apa, gitu. Karena memang yang banyak dimasukin juga kalau dari USDA kan tentu pakai bahasa Inggris ya. Gitu. Kalau teman-teman masukin, misalkan yang bahasa Inggris nggak ada sama yang Indonesia nggak ada, teman-teman kan masukin ya otomatis ya, masukin nama makanan baru, gitu. Nah itu pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Bahasa Indonesia yang umum ya, kayak gitu. Jadi bukan makanan lokal. Gitu. Jadi misalkan contohnya tadi, gitu ya di apa namanya di bahasa Inggris itu cabbage, gitu ya misalkan ya. Kalau di Indonesia teman-teman misalkan dari Jawa masukinnya kubis gitu. Nah, itu kan tentu banyak orang yang nggak tahu kubis itu apa gitu. Kalau cari kalaupun nggak bakal muncul gitu karena teman-teman menyimpannya tuh dalam namanya itu kubis. Jadi pakai nama yang nasional gitu Indonesia. Terus ini bagian bahan makanan. Jadi bagiannya gitu ya. Jadi kalau teman-teman carinya ini bagian buah apa ya, bagian yang ayam aja lah ya mudah ya, kepala ataupun dia paha, dada itu harus sesuai. Kalau nggak sesuai misalkan aduh nih saya cari-cari kok nggak ada kayak gitu ya, tetap nanti kalau cari pun kayak gitu ya di artikel gitu ya misalkan di food database karena kan sumbernya tadi ada beberapa ya, ada 3 yang bisa kita jadikan sumber kayak gitu ya. Di food database ternyata nggak ada nih. Nah, kita bisa cari ini di jurnal kayak gitu. Karena memang dia bagian-bagian makanan kayak gitu pasti dia seratnya ataupun zat gizi lainnya itu berbeda. Kayak gitu ya. Selanjutnya taksonomi. Jadi ini kalau yang kayak seperti biologi gitu ya, taksonominya apa, genusnya apa kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman ini ya, maksudnya tahu, jadi harus dicari-cari. Gitu. Nah, ini contohnya black walnut sama English walnut. Ini berbeda spesies, namun dia masih bisa dipadankan satu dengan yang lainnya karena masih satu genus. Jadi bisa, misalkan kita mau cari black
walnut kayak gitu ya. Tapi nggak ada nih di database lainnya, nggak ada kayak gitu. Adanya English walnut kayak gitu. Karena ini dia satu genus, nah ini bisa digunakan kayak gitu. Terus selanjutnya tingkat kematangan. Nah, ini juga perlu ya untuk buah-buahan, untuk telur kayak gitu juga ya. Ataupun untuk biasanya juga yang stick-stick kayak gitu ya. Nah, ini stick ini dia sticknya stick apa nih kayak gitu. Terus misalkan buah nih, buahnya dia buah setengah matang, buahnya sudah matang atau gimana. Jadi memang harus dilihat gitu. Memang harus sesuai gitu ya dengan apa yang mau kita cari. Gitu. Yang penting jangan hopeless duluan, ini nggak ketemu nih, kayak ya udahlah pakai ini aja kayak gitu. Nah ini bisa dia yang kalian masukkan di Nutri Survey ini bisa under reporting, maksudnya ternyata harusnya ini zat gizi, vitamin, proteinnya misalkan ini harusnya 10 gram yang kita masukkan, yang kita dapatkan dari sumber itu dia hanya 5 gram gitu kan. Itu kan pasti jauh ya, jauhnya selisihnya 5 gram. Jadi memang harus dicari kayak gitu sesuai dengan apa yang kita cari. Terus selanjutnya jenis bahan makanan berdasarkan pengolahan. Ini misalkan kalau pengolahannya digoreng ya kita carinya digoreng, kalau dibakar dibakar, kalau yang dia dipanggang ya dipanggang kayak gitu, karena berpengaruh sama nilai zat gizinya ya. Terus dia ada kadar air, kandungan lemak, dan juga fortifikasi. Jadi kalau kandungan air, nah ini bisa dilihat nanti tuh. Misalkan kita cari di ini di apa namanya? Di artikel gitu kandungan ikan terinya 16 gram. Itu sama kita cari di situ kayaknya nggak disebutin ikan terinya ikan teri kering atau ikan teri segar gitu. Kering kan tentu dia mengalami proses pengeringan ya, hingga dia jadi kering kayak gitu. Jadi kadar airnya dia lebih sedikit ketimbang dia kadar ikan teri yang masih seger gitu kan, masih banyak ya kadar airnya. Misalkan ini kita nggak tahu nih, sama-sama dia bilangnya ikan teri. Gitu. Nah, kita bisa bandingkan, oh ini 80 gram per 100 gram, terus ini dia per 100 gramnya dia 16 gram kadar air. Berarti kadar air yang ikan teri keringnya itu dia yang 16 itu, yang segar itu yang 80 gram. Terus selanjutnya fortifikasi. Nah, fortifikasi ini dia kita lihat, misalkan kita adopsi atau kita borrowing lah ya dari negara lain. Jadi borrowing dari food database negara lain. Jadi kita harus cek di negara ini yang mau kita borrowing ini, dia ada makanan apa saja yang difortifikasi. Kalau di Indonesia kan sudah umum ya, misalkan oh ini garam, dia difortifikasi tepung, difortifikasi mie, difortifikasi minyak, ada fortifikasinya juga gitu. Nah, kita harus lihat juga di luar itu fortifikasinya apa. Karena supaya kita bisa ngecekin juga ya gitu. Misalkan vitamin A-nya, oh ini vitamin A dari fortifikasi. Karena sebelumnya memang tidak ada vitamin A-nya. Terus yang ini yang zat gizinya. Nah, jadi kalau teman-teman ini ya, teman-teman ngecek kayak gitu ya. Ini identifikasi komponen makanannya ya. Nah, kalau zat gizinya, teman-teman tuh harus ngecek misalkan ya, ada yang dia total karbohidrat gitu. Ada yang dia available karbohidrat. Yang di food database itu kan ada banyak ya. Ada yang dia vitamin A, ada yang dia retinol. Tentu dia berbeda. Ada yang dia retinol activity equivalent, ada yang dia yang RAE kayak gitu, ada yang dia cuma RE doang. Jadi kita nggak bisa, maksudnya nggak seenaknya nyomot gitu ya, oh ini sama-sama RAE nih, atau oh ini ada R ada E-nya gitu misalkan kayak gitu ya, oh ini retinol equivalent nih, A-nya apa ya, ya udahlah pakai ini aja kayak gitu. Padahal sebenarnya apa namanya beda, gitu ya, perhitungannya beda.
Jadi kita harus hati-hati. Ini juga seperti itu. Jadi misalkan dia serat pun ya, kalau di Indonesia itu kan seratnya serat total ya, yaitu nggak tahu dia serat pangan atau serat kasar kayak gitu. Jadi dibilangnya cuma serat kayak gitu. Kalau di luar juga fiber gitu aja ya, nggak tahu dia fibernya fiber apa kayak gitu. Jadi yang paling biasanya ini ya, biasanya sedikit hati-hati itu vitamin A. Biasanya kalau teman-teman tuh di situ, oh ini satuannya apa nih? Nah, satuan nanti juga masuk ke imputasi, gitu, pemandaran komponen zat gizi makanan, kayak gitu. Ini satuannya apa? Yang sering kita lihat kan biasanya kalau satuan itu kan ini ya, apa namanya, kalori, gitu. Energi, jadi energinya dia pakai kilokalori atau kilojoule gitu. Kalau di Nutri-Survey itu kan pakainya kilojoule ya. Gitu. Jadi harus dikonversi dulu, gitu. Jangan masukin langsung kayak gitu. Nanti jadi over reporting gitu ya. Kalau kita masukinnya harusnya kilojoule, ternyata yang kita masukinnya itu kilokalori gitu. Ini juga analisis zat gizinya, pakai crude atau pakai yang ini AOAC gitu. Nah, kalau ini dia crude karena dia kasar ya, ini termasuk pati gitu. Kalau yang ini dia tidak termasuk pati. Jadi kita harus cek dia metode analisisnya pakai apa. Selanjutnya masih pemandanan komponen zat gizi ya. Jadi satuan unit tadi yang saya bilang tadi. Nah, ini juga harus hati-hati kalau kilojoule itu biasanya sering ya. Kita biasanya ngeh kayak gitu. Kalau vitamin A kayak gitu itu IU kayak gitu. Jadi kita harus lihat nih, ini pakai IU atau pakai mcg atau pakai gram kayak gitu. Kalau memang dia pakainya gram, tapi kalau di Nutri-Survey-nya pakai mcg, nah itu kita harus konversi dulu. Jadi harus hati-hati ya kesatuannya supaya nggak over reporting kayak gitu. Ini penyebutannya juga ya, dia ya per 100 gram yang dapat dimakan atau berapa gitu kandungan proteinnya. Terus densitas atau massa ya. Jadi dia didapatkan massa per unit volume atau massa dibagi volumenya. Nah, biasanya ini kalau yang cair-cair kayak gitu ya, ataupun biasanya yang lebih banyak lebih cair gitu, yang mili kayak gitu ya. Jadi mili tapi di Nutri-Survey dia gram. Jadi kita harus tahu, oh ini kalau mili cairan itu dibentukin atau dikonversi ke gram itu dia dikali berapa nih? Jadi oh ini 1,04. Jadi supaya kita memasukkan di Nutri-Survey-nya tuh enggak 100 mili ya 100 gram. Kita kan biasanya gitu ya. 2000 mililiter, oh ini 2000 gram. Tapi karena kan jus apel itu kan kekentalannya berbeda dengan air ya. Kalau air densitasnya kalau nggak salah 1. Tapi kalau jus itu kan lebih kental. Jadi densitasnya itu 1 lebih. Oh ini dia 1,04. Terus pengolahan bahan makanan. Jadi pengolahan bahan makanan itu tidak hanya pas waktu pengolahan penggorengan ya, tapi dia juga pas waktu penyimpanan, persiapan. Jadi selama pengolahan bahan makanan tersebut itu zat gizi itu dia mengalami retensi juga, yaitu retensi sama yield factor. Jadi dia ada perubahan berat bahan makanan sama zat gizinya juga. Gitu. Jadi memang harus kita perhatikan dia misalkan jadi mengkeret gitu. Tapi kalau misalkan udah lama ya kita hitung aja beratnya itu berapa. Nah, ini bisa pakai rumus ini ya, yield factor sama retention factor. Nah, ini BDD ya, edible portion, teman-teman udah sering dengar ini. Jadi berat bahan yang dapat dimakan, jadi sudah tidak ada tulangnya, itu sudah nggak ada kepalanya, ekornya, jadi sudah bisa sudah cuma dagingnya aja. Jadi misalkan di PDF yang BDD itu kan ya, jadi kan sudah ada persen-persenannya ya. Jadi oh ini BDD-nya berapa persen nih? Jadi ini misalkan dia kandungan protein ikan layang itu 20 gram per 100. Berat ikannya dapat dimakan. Jadi dikali ya, berat makanan yang dapat dimakan. Yang BDD-nya itu 80
kayak gitu, atau 80 gram, tidak termasuk tulang kayak gitu. Terus dia kalau misalkan kita mau dapatnya itu 100 gram yang dapat dimakan, yang sudah yang dia beratnya berat BDD bersih ya, BDD bersih yang dia masih mentah gitu. Jadi caranya seperti ini. Atau pakai rumus ini ya, berat kotor. Jadi berat kotornya tuh yang ini. Jadi yang ini tuh yang mau kita cari gitu ya. 125 kan berarti X ya. Jadi X per 100. Nah, kan 100-nya tuh yang mau kita makan ya, yang mau kita makan kayak gitu. Terus berat kotor B itu yang ini, yang 100 ini, yang 100 gram per berat bersih B. Berat bersih B berapa? 80. Jadi perbandingan matematika kayak gitu ya. Ini contoh aja, misalkan kalau kita mau makan 100 gram yang dia yang dia sudah dapat dimakan kayak gitu ya, yang dia berat bersih mentah itu berapa? Gitu. Terus ini berat bersih B-nya tadi 80 ya. Jadi dikali silang. Ini kan tadi X ya, X per 100 yang ini gitu. Karena dia yang mau dimakannya 100 gram ya. Terus berat kotornya ini adalah 100. Ini yang B gitu ya. Terus ini berat bersihnya yang ini, yang B ini. Jadi ya dapatnya 125 gram. Jadi kalau kita mau makan 100 gram yang sudah berat bersih, berarti kita harus beli ikan yang dia beratnya 125 gram. Jadi nanti ketika sudah kita hilangin tulangnya, ekornya, kepalanya, nah kita hitungnya itu kalau kita timbang sudah 100 gram. Itu pun mungkin bisa lebih dikit ataupun kurang sedikit. Gitu ya. Nah, jadi misalkan tidak ada nih, jadi BDD-nya nggak ada, kayak gitu di database-nya ya PDF itu BDD nggak ada. Nah, ini kita bisa borrowing ya di database negara di ASEAN. Ini rujukan ya. Jadi kalau di TKPI itu sumber-sumbernya itu banyak ya gitu ya. Ada yang di 2001, 90, 2064 gitu. Nah, ini memang ada beberapa ya, tampil KGMI, komposisi gizi makanan Indonesia, gitu. Jadi ada beberapa tahun yang dia ada penambahan, ya, jadi ada penambahan baik itu makanan, zat gizi, kayak gitu. Nah, ini 2 diantaranya kan tadi ada 3 ya, 2 diantaranya disusun oleh orang Belanda yang tahun 49 sama yang dia 53, kayak gitu. Ini sama ini ya, awal ya. Terus yang di glossary kayak gitu ya, penjelasan dari TKPI, penjelasan makanan lokal ya. Jadi di glossary itu kan dia ada beberapa penjelasan ya mengenai makanan, entah dia makanan lokal atau kita misalkan bingung nih, ini makanannya gimana sih kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di glossary. Jadi supaya ya paham kayak gitu ya, maksudnya nih apa. Kalau kita misalkan penelitiannya bukan di daerah kita ya, tentu dia bahan makanannya tuh ada yang tidak familiar gitu dengan kita, gitu, dengan makanan kita. Nah, ini penjelasan yang diberikan berupa nama lokal dan komposisi bahan makanan pembentuk makanan tersebut adalah atau proses pengolahannya. Jadi kalau misalkan yang tadi ya untuk penamaannya gitu. Jadi kalau memang dia hanya di lokal, di makanan itu hanya ditemukan di situ aja nih, di daerah A aja. Di daerah lain nggak ada. Nah, berarti penamaannya penamaan nama lokal. Beda kayak tadi ya, yang satunya namanya kol, satunya namanya kubis kayak gitu. Sama-sama sebenarnya sama-sama kol kayak gitu ya. Tapi satu di Jawa itu namanya kubis kayak gitu. Nah, kita pakai yang bisa difahami atau dia dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Oh, dia pakainya kol. Terus ini beberapa penjelasan yang diberikan di ini juga ya, di deskripsinya kayak gitu. Nah, ini juga bisa diperoleh melalui web base. Web base-nya TKPI ya, yang di web kayak gitu. Kalau kalian misalkan nggak mau buka TKPI yang ini lagi nggak ada nih di HP-nya kayak gitu, ataupun nggak mau download kayak gitu ya lewat internet gitu, ya udah buka aja webnya TKPI gitu. Nanti ada
apa ya kemarinnya panganku atau panganku.org ya kalau nggak salah. Nah, itu kita bisa cek nih di glossary ini maksudnya nama makanannya apa ya. Terus ini yang terakhir ya. Jadi kalau teman-teman melihat itu di TKPI itu ada yang kosong, yang nol ya, maksudnya ada yang nol dan juga ada yang kosong nih di tabelnya itu. Nah, ini kalau yang kosong ini berarti di sini dia nilai zat gizinya itu sedikit. Ada yang dia nggak ada yang dia salah, ada yang dia tidak dianalisis, ada yang dia tidak memiliki data kebalik ya ini ya. Jadi dia sangat sedikit. Jadi 0,000. Jadi 0,0. Jadi mending dia ditulisnya 0. Karena 0,0 gitu ya, atau dia tidak terdeteksi. Jadi dia misalkan apa ya? Misalkan apa ya? Misalkan garam kayak gitu. Oh, dia nggak ada kandungan gulanya. Jadi dia ditulisnya 0 gitu ya. Terus ini kalau yang kosong berarti dia tidak dianalisis atau tidak memiliki nilai zat gizinya. Nah, kita bisa borrowing nih. Kalau misalkan ini kan selalu diperbarui ya sebenarnya ya, KPI kayak gitu. Tapi teman-teman juga bisa nih, oh misalnya teman-teman udah punya tabelnya sendiri gitu kan ya. Oh, ini pas waktu saya cari sagu, Pak seratnya nggak ada nih, gitu, sagu singkong. Terus saya cari nih, saya borrowing coba. Saya borrowing terus apa namanya, saya temukan nih di ini pakainya pakai bahasa Inggris kayak gitu ya. Saya menemukannya di apa namanya, di Singapura. Jadi ditulis aja seratnya berapa dan juga diwarnain ya, harus diingat ya, yang dia borrowing itu warnanya apa, hijau atau biru. Jadi diwarnain, jadi supaya ketahuan dia sumbernya dari mana. Terus jangan lupa dimasukkan di Nutrisurvey gitu. Terus yang biasanya sering lupa itu per ininya ya, per porsinya gitu ya, per porsinya. Jadi misalkan bahan makanan ini dia kalau di Nutrisurvey itu kan per 100 gram gitu. Kalau di baik di USDA ataupun di Singapura itu dia ada pilihannya, nggak hanya 100 gram. Kalau di Singapura tuh biasanya ada pilihan 2 ya kalau nggak salah, per 100 gram sama per porsinya mereka. Misalkan kalau nugget itu per porsinya mereka kan kalau nugget misalkan McD itu kan dia nggak 100 gram ya, gitu. Kalau berapa cuma 6 pieces itu berapa? Jadi ada per portionnya, ada yang per 100 gram. Kalau di USD itu pilihannya malah lebih banyak ya, per portion, per cup, per apa gitu. Jadi pilihannya banyak. Jadi jangan lupa untuk settingnya itu per 100 gram supaya sama gitu ya, tidak terjadi under reporting ataupun over reporting juga ketika memasukkannya di Nutrisurvey. Itu ya. Nah, ini juga kemarin sudah saya sebutkan ya, sudah saya infokan ini tuh ke teman-teman. Jadi nanti kelompoknya dibagi 8 sudah kan ya. Jadi ini ada beberapa yang harus dianalisis ya, bukan dianalisis lah ya, nanti dirangkum kayak gitu ya dari berbagai sumber kayak gitu. Nah ini nanti kalau nggak salah di pertemuan ke berapa ya, 8, 9, 10 ya kalau nggak salah ya, 10, 11. Jadi teman-teman nanti mengumpulkan H-1 sebelum perkuliahan ke Google Drive. Nanti bisa dikoordinir oleh PJMK-nya. Oke, dari sini ada yang mau ditanya?